BPTP Sumatera Barat mempersembahkan model pengembangan pertanian perdesaan melalui inovasi atau MP3MI Pasaman Barat. Penanggung jawab Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah tingkat 2 pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Secara administrasi, wilayah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Agam, dan Kabupaten Pasaman ini baru memiliki pemerintahan pilihan rakyat sendiri pada tahun 2004. Secara umum, mata pencaharian penduduk Kabupaten Pasaman Barat bergerak di bidang perkebunan sawit, pertanian tanaman pangan seperti jagung dan padi, sedangkan peternakan sapi belum menjadi tulang punggung ekonomi utama di daerah ini. Pada tahun 2012, perkebunan sawit di daerah ini tercatat seluas 89.450 hektar. Namun luas sawah dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan karena alih fungsi lahan dari sawah menjadi kebun sawit dan jagung. Khusus komoditi jagung, Pasaman Barat menempati posisi pertama pemasok jagung pipilan kering untuk makanan ternak ayam di Sumatera Barat. Pada tahun 2012, tercatat luas tanaman jagung mencapai 43.943 hektar dengan produksi 495.497 ton dan jumlah ternak sapi sebanyak 13.062 ekor. Kita masuk ke Pasaman Barat, satu ke Pariaman, satu. Tahun sekarang kita masuk ke Solo, ada 3 kabupaten. Waktu kita diskusi dengan dinas, kemana harus diarahkan? Satunya diarahkan ke kita membangun kawasan Nagari Contoh, Nagari Kota Baru. Jadi Nagari Kota Baru ini akan menjadi Nagari Contoh pendampingan dari kami dalam mengembangkan inovasi teknologi. Pertama kita hanya dicoba tempat Pak Suparman, karena kita harus mencobakan teknologi kita. Kita rupanya berkembang, makanya tahun sekarang kita ada daftarkan bapak-bapak, kita dampingi 10 kelompok. Bapak-bapak 10 kelompok tani ini harus menjadi guru lagi pada kelompok tani yang lain. Nah ini makanya nanti
Pak Dedi, mungkin kelompok tani ini di binaan kami ini dibikinlah persatuannya, apalah namanya kan, kebersamaan kita. Masih bisa kita pakai. Kemudian kalau pelepah sawit kita dulu udah bilang sepertiga bagian ke bawah atau yang ada durinya Pak. Nanti kita lihat tuh. Di sini daun tuh masih ada durinya, itu tidak kita pakai. Jadi bisa kita bikin selase. Tujuannya yang pertama selase ini yang pertama untuk mengawetkan ya Pak. Jadi makan ini ukuran Bapak harus kasih sekarang 1 hari 2 hari ke depan, dengan kita selesaikan bisa tahan. Kalau di sana banyak tuh di sungai-sungai itu, pinggir sungai, ya gelaga. Atas dasar pertemuan dan diskusi kelompok, terdapat komoditi yang bisa diintegrasikan yaitu sawit, jagung, dan sapi, di mana terdapat titik ungkit yang harus diperbaiki seperti pemanfaatan limbah sawit dan jagung sebagai pakan ternak sapi, serta memanfaatkan kotoran padat cair untuk diolah menjadi kompos dan pupuk organik cair. Minimal 1 ton bahan ya. Terus ditambah dengan urea. Ini urea ini sudah dilarutkan dalam air, perkiraan 2,5 kilo. Apa tadi namanya, molosis ya, molosis ataupun gula saka. Kalau gula saka itu perkiraan 4 atau 5 kilogram. Kalau molosis tadi perkiraan 20 kg ya. 15 sampai 20 kg. Untuk memudahkan Bapak-bapak ya kan. Jadi air urea ini kita larutkan sama air gula untuk mempermudahkan. Jadi di lapangan ini untuk memudahkan kita aja yang prakteknya Pak. Ketimbang satu-satu ya kan. Jadi sekalian kita campur air ini Pak. Ini kalau nanti banyak tapi jangan terlalu tebal, nanti tidak resap ya kan. Nanti bisa kita tadi lagi kan. Kita semua rasa dulu. Untuk gula Pak juga. Ya, untuk pelarutan apa aja? Urea. Ya, tetap memang 4 kali 5 kilo. Jadi kalau gula merah 4 kilo. Yang penting untuk melarutkan aja Pak, direbus supaya larut aja. Nah itu cara Pak. Dulu dikasih dulu Pak. Itu biar disiram pakai dedak dulu. Belum diaduk. Kita kasih dedak. Urung diaduk di sini. Monggo. Ini aja Mas. Ini aja sapi sudah ada. Semua kan? Berapa bagian? Berapa lapis? Ya ini diaduk dulu, kita aduk dulu. Nah yang seperti ini dedak udah di apa sih? Ya sedang di sini. Kepala tirai-tirai lagi. Kepala tirai-tirai lagi kita cari dulu. Ya sampai di sore Pak. Sejalan dengan keinginan pemerintah Sumatera Barat dalam wujud mempersiapkan petani mandiri dalam sebuah program gerakan pensejahteraan petani.
Gerakan Pesejahteraan Petani merupakan sebuah program yang mensinergikan semua lini dalam rangka menuju sukses pertanian Sumatera Barat. BPTP sebagai salah satu lembaga telah ikut berperan serta dalam melahirkan teknologi pertanian sesuai dengan lokasi yang ada di Sumatera Barat. BPTP Sumatera Barat telah menggelar inovasi komponen teknologi utama yang sesuai dengan keadaan masyarakat serta potensi yang ada di Kabupaten Pasaman. Pengembangan pertanian perdesaan melalui inovasi telah dilakukan BPTP Sumatera Barat dengan melakukan integrasi sapi, jagung, dan sawit. Metode ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tani yang ada di kelompok Tani Sejahtera 2. Selain melakukan integrasi sapi dengan sawit serta jagung, BPTP Sumatera Barat juga telah mengembangkan pola rumah pangan lestari. Program ini berdampak pada optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan kecukupan gizi anggota keluarga. Bahkan pendapatan petani juga meningkat. Jadi yang mengolahnya mesin chopper itu bisa juga Untuk giling ya, itu bang serbaguna tuh. Jadi setelah ini Pak kita masukkan bahan yang kedua terbanyak kali ya di diratakan ini, Pak. Bagaimana 25 cm ya. Jadi kalau itu ada 20 di dapat tuh. Dipindahkan dorongnya kedua lagi Pak. Cukup 2,5 kilo per 1 ton ini. Ini ada 1 kilo nih, Pak ya. Iya. Itu mikroba yang statik itu kan banyak mikrobanya tuh. Bakteri itu. Jadi inilah sumber apanya urea tuh di sini. Nah, jadi bukan untuk nama unsur kimianya enggak. Tapi kalau mau ganti urea ini diganti dengan titonia itulah yang itu bunga pahit tuh, yang bunganya kuning kan, kayak bunga matahari. Tapi jarang kalau ada panas. Terendahnya jarang. Tuh. Kalau bagi 5 berarti setengahnya kita tabur. Direndahkan setengahnya. Dia tur gini kan? Pegang aja sini. Kali. Nah. Ini yang untuk pelapuknya nih. Nah, separuhnya dah. Ya, ini baterainya. Kan separuh ini. Ini ketebalannya berapa nih? Dibagi 5 aja bisa ini kalau sekitar 20 berarti 25 cm kan. Nah, masih 20. Jadi minimal bak ini tinggi bak ini 1 meter ya. Kalau baknya terlalu rendah dia panasnya kurang. Ini nanti kan minggu kedua udah panas nih. Jadi kalau biji-biji yang itu rumput tuh kan tumbuh dia. Kalau kita kompos kan enggak, karena biji itu udah mati di untuk ditabur. Ya, Kenapa masih taburan lagi? ya. Ditabur di dia. Jadi ini kan tadi ya kita bilang kan, ini kan rata-rata abu ini kan banyak. Meski mau jatuh gitu. Ah, yang pasti ya. Bisa, tapi kalau kita udah coba kalau energi dari global ini, dia begini.
Setelah 1 tahun berjalan, kegiatan MP3MI di kelompok Tani Sejahtera 2 Jorong, Mahakarya Kabupaten Pasaman Barat mulai memperlihatkan harapannya. Sekarang anggota kelompok sudah mahir mengolah limbah sawit dan jagung yang selama ini terbuang percuma dan mengolah kotoran sapi menjadi kompos dan pupuk cair. Dijadikan bedengan, sudah dicampur dengan pupuk dasar. Kegiatan pemanfaatan limbah tanaman dan ternak secara umum dapat disebut circle farming atau pertanian berkelanjutan. Selain itu, anggota kelompok juga mulai menikmati hasil penjualan kompos dan pupuk cair karena secara perlahan produk olahan kelompok Tani Sejahtera 2 mulai dikenal masyarakat kampung tetangga. Dampak langsung yang dirasakan petani dari kegiatan ini adalah dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia sehingga mengurangi biaya usaha tani. Dengan berkembangnya pemanfaatan perkarangan dengan aneka sayuran, maka penggunaan kompos dan pupuk cair dari kotoran sapi juga meningkat, sehingga pemakaian pupuk kimia yang selama ini menjadi andalan sekarang mulai terbalik. Lahan perkarangan rumah masyarakat dapat ditanami aneka jenis tanaman kebutuhan harian. Di antara jenis tanaman yang sudah dikembangkan BPTP sebelumnya adalah sayur kangkung, bayam, kol, tomat, kacang panjang, terong, cabai, ubi kayu, ketela rambat, dan aneka buah-buahan. Aneka tanaman ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian keluarga petani. Di samping itu, petani juga dapat menjualnya sebagai tambahan pendapatan keluarga. Dan sampai saat ini kebutuhan sayuran yang ada di Kabupaten Pasaman telah dapat disuplai secara mandiri oleh masyarakat setempat. Tidak kurang dari 200 pedagang bermotor mendapatkan kebutuhan akan sayuran dari kelompok tani yang telah dibina oleh BPTP Sumatera Barat.